Perkenalkan, nama saya Dini Talenta Site dengan NPM A1M023021 dari Prodi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baik, pada video kali ini saya akan membuat skenario pembelajaran yang dimana pada video ini saya berperan sebagai guru yang berada di lingkungan sekolah dengan fasilitas pendukung media pembelajaran yang memadai, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan pada video kali ini yaitu PPT atau PowerPoint, dan topik pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu mengenai asam nukleat. Halo anak-anak, selamat pagi. Jadi pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas yaitu tentang asam nukleat. Materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengenalan asam nukleat. Asam nukleat adalah molekul yang sangat penting dalam biologi. Mereka terdiri daripada DNA dan RNA yang berfungsi menyimpan dan mengantar informasi genetik. Dalam PPT ini, kita akan membahas struktur dan fungsi asam nukleat dalam kehidupan. Materi berikutnya itu, apa sih DNA? DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan maklumat genetik dalam semua organisme hidup. Ia terdiri daripada dua helai yang membentuk struktur heliks berganda yang memungkinkan penyimpanan informasi secara efisien. Yang kedua itu RNA. RNA atau asam ribonukleat berfungsi dalam sintesis protein dan pengangkutan maklumat genetik. Berbeda dengan DNA, RNA biasanya terdiri daripada satu helai dan memiliki variasi dalam jenisnya seperti mRNA dan tRNA. Berikutnya itu adalah struktur DNA. Struktur DNA terdiri daripada nukleotida yang terdiri daripada gula, fosfat, dan basis nitrogen. Terdapat 4 jenis basis nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Susunan basis ini menentukan maklumat genetik. Yang berikutnya adalah struktur RNA. RNA memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan DNA. Ia terdiri daripada nukleotida yang mengandung gula ribosa dan basis nitrogen yang sama, kecuali timin digantikan oleh urasil. Ini mempengaruhi fungsi RNA dalam sel. Yang berikutnya itu adalah fungsi DNA. Fungsi utama DNA adalah menyimpan dan mentransmisikan maklumat genetik. Ia juga terlibat dalam proses replikasi dan transkripsi yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. DNA adalah dasar untuk pewarisan sifat. Yang berikutnya itu adalah fungsi RNA. RNA berperan dalam sintesis protein dan pengangkutan maklumat genetik dari DNA ke ribosom. Terdapat beberapa jenis RNA termasuk mRNA yang membawa informasi genetik dan tRNA yang membantu dalam proses penerjemahan. Yang berikut yaitu peranan asam nukleat dalam kehidupan. Asam nukleat memainkan peran penting dalam biologi sel. Mereka terlibat dalam pengaturan gen, metabolisme, dan reaksi biokimia. Tanpa asam nukleat, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan terwujud. Yang berikutnya itu adalah mutasi dan asam nukleat. Mutasi adalah perubahan dalam urutan maklumat genetik pada DNA. Ini dapat mempengaruhi fungsi gen dan berpotensi menyebabkan penyakit genetik. Memahami mutasi sangat penting dalam bidang genetika dan perubatan. Yang berikutnya itu adalah aplikasi asam nukleat. Asam nukleat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk bioteknologi, diagnostik genetik, dan terapi gen. Pengetahuan tentang asam nukleat membantu dalam pengembangan obat dan pemahaman penyakit genetik. Oke, yang terakhir itu adalah kesimpulan dari PPT ini. Jadi, pemahaman tentang asam nukleat adalah kunci untuk memahami biologi dan genetika. Struktur dan fungsi DNA serta RNA sangat penting dalam kehidupan, mempengaruhi segala aspek dari pertumbuhan hingga pewarisan sifat. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih.